Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Azza wa Jalla telah membenarkan penggunaan siklus matahari dan rembulan, sistem samsiah dan komariyah untuk penghitungan. Dalam firman-Nya, "Falikul isbahi wa ja'alal laila sakana wa samsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim." Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ini bahkan termasuk petunjuk tentang beda jarak kedua perhitungan itu. Tak kalah menyebut lamanya Ashabul Kahfi tertidur di dalam gua. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a. Dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ibnu Katsir menyatakan, dan bahwa sesungguhnya perhitungan 309 tahun itu dengan metode Hilaliyah, atau metode berdasarkan kemunculan hilal atau bulan sabit. Sedangkan 300 tahun itu dengan metode Samsiah, karena perbedaan tiap 100 tahun antara Qomariyah dan Samsiah adalah 3 tahun. Penyebutan firman Allah itu adalah bukti bagi kaum muslimin bahwa kedua sistem perhitungan itu, baik Samsiah ataupun Qomariyah, itu legal dan diakui oleh Allah. Artinya bisa digunakan oleh kaum muslimin selama caranya benar. Untuk tahun Samsiah, jumlah hari dalam setahun itu didapat dari pengamatan posisi matahari di langit dari posisi yang sama kembali ke posisi semula. Dalam istilah sekarang itu disebut kembalinya matahari dari ekuinok yang sama ke posisi semula. Jumlah harinya sudah diketahui secara benar, yakni 365 hari lebih. Paling tidak, fakta itu sudah diketemukan di era Julius Caesar. Islam secara tidak langsung mengkonfirmasinya dalam surat Al-Kahfi. Karena beda 9 tahun dalam 300 tahun itu adalah beda kalender rembulan yang 354 atau 355 hari dibandingkan dengan kalender matahari yang jumlah harinya adalah 365 atau 366 hari. Perbaikan jumlah hari dalam kalender Qomariyah sendiri dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah atau tahun 632 Masehi dengan melarang praktek interkalasi atau nasik yang pada prinsipnya menciptakan bulan ke-13 agar bulan-bulan di tahun rembulan selalu sinkron dengan bulan-bulan di tahun matahari. Praktek ini sudah dilakukan oleh bangsa Arab dan bangsa Yahudi pada masa beliau. Bedanya, bangsa Arab hanya sekedar membuat bulan ke-13 itu sebagai jeda dalam melakukan perhitungan. Sedangkan bangsa Yahudi memang masukkan bulan ke-13 itu ke dalam kalendernya sampai sekarang. Bulan hanya berjumlah 12 sebagaimana firman Allah. Inna iddatas suhuri indallah ithna asara sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jumlah hari dalam tiap bulan Qomariyah juga dikoreksi oleh Rasulullah. Jumlah harinya tak selalu 30, tapi kini bisa 29 atau 30. Artinya jumlah hari dalam tahun Qomariyah sejak saat itu menjadi 354 atau 355. Ini sudah benar dan cocok dengan realita. Sekaligus tepat dengan surat Al-Kahfi yang menyebutkan adanya beda 9 tahun Qomariyah bila tahun Samsiah telah mencapai 300 tahun. Perlu dicatat juga bahwa di zaman Rasulullah SAW belum ada pembilangan atau penomoran tahun untuk siklus Qomariyah. Hal itu baru dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah atau tahun 638 Masehi, 5 atau 6 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan memilih peristiwa hijrah Rasulullah sebagai awal perhitungan tahun Qomariyah telah benar. Bukan saja karena berbagai peristiwa penghitungan awal tahun dimulai dengan terjadinya peristiwa perpindahan atau hijrah, tapi peristiwa itu memang terjadi di bulan Muharram. Yang banyak kejadian penting juga terjadi di bulan tersebut dan sebagian dijadikan awal perhitungan. Mulai dari diterimanya taubat Nabi Adam, terbelahnya Laut Merah ketika Bani Israel keluar dari Mesir, diselamatkannya Nabi Isa dan sebagainya yang terdapat dalam riwayat-riwayat tentang keutamaan bulan Muharram dan hari Asyura. Ini adalah hari ke-10 di bulan Muharram sebagai patokan peristiwa besar atau dimulainya peristiwa besar setelah hari tersebut. Peristiwa tahun gajah,
berupa dihancurkannya tentara Abrahah yang akan menyerang Ka'bah, terjadi pada hari Jumat 1 Muharram hingga 12 Muharram. Demikian pula peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah yang menjadi awal perhitungan memang disebutkan terjadi di Muharram. Walau beberapa peneliti menganggapnya terjadi di antara Safar dan Rabiul Awal, mungkin karena faktor penundaan atau interkalasi perhitungan bulan. Tapi dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan bahwa pada hari Asyura 10 Muharram, Rasulullah sudah tiba di Madinah. Kaum Yahudi di Madinah sedang berpuasa untuk memperingati hari diselamatkannya mereka dari Fir'aun. Peristiwa yang berkaitan dengan diselamatkannya bangsa Yahudi pengikut Nabi Musa alaihissalam di zaman Fir'aun itu sangat terkenal terjadi di bulan Nisan, antara 10 hingga 17 Nisan, dan diperingati sebagai perayaan Passover atau Pesyah. Peristiwa ini sekaligus merupakan awal tahun umat Musa yang patokannya pada hakikatnya adalah peristiwa hijrah Nabi Musa dari Mesir ke negeri yang dijanjikan. Demikian pula dengan Nabi Isa alaihissalam. Di waktu kecil beliau juga pernah melarikan diri ke Mesir bersama keluarganya menghindari ancaman pembunuhan dari Raja Herodes, dan kembali lagi dari Mesir ke Nazaret setelah Herodes meninggal. Perpindahan beliau atau kembalinya beliau dari Mesir ke tanah Israel pada waktu itu juga terjadi di bulan Nisan. Salah satu faktor diantaranya adalah karena untuk memperingati perayaan Passover di Yerusalem. Tahun kejadian tersebut bisa disebut tahun Hijriah Nabi Isa, yang kesemuanya terjadi pada bulan yang sama, yakni bulan pertama Nisan atau bulan Muharram dalam pandangan umat Rasulullah. Karena Nabi Isa alaihissalam adalah tokoh yang dijanjikan akan datang di akhir zaman dan termasuk mujaddid atau pembaru agama yang akan datang di awal 100 tahun, sebenarnya sangat wajar bila perhitungan Samsiah dan Qamariyah itu juga berkaitan dengan siklus kehidupan beliau. Bukan saja masa lalunya, tapi juga peristiwa kedatangannya termasuk patokan awal tahun untuk memulai siklus mujaddid. Problemnya dalam melakukan perhitungan bulan ke masa yang jauh dari Nabi Muhammad SAW seperti era Nabi Isa alaihissalam, bahkan era Nabi Musa alaihissalam, adalah perhitungan kalender manusia masih belum stabil pada waktu itu. Tidak diketahui dengan pasti kapan bangsa Yahudi melakukan praktek interkalasi atau menambahkan bulan ke-13 agar sesuai dengan kalender matahari. Andai di zaman Nabi Isa alaihissalam mereka ternyata belum atau tidak melakukan hal itu, maka hasilnya bisa menjadi sangat berbeda dengan apa yang dipercaya oleh mayoritas manusia berkaitan dengan peristiwa penyaliban, kelahiran Nabi Isa, dan lain sebagainya. Di sini tentu saja kita lebih memilih untuk mengenalinya dengan petunjuk Rasulullah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam berada pada Bani Israel selama 40 tahun. Beliau bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali sungguh bahwa amar atau umur atau perkara dari nabi yang datang sesudahnya lamanya akan separuh dari nabi yang diutus tersebut. Dan sesungguhnya Isa berada di Bani Israel selama 40 tahun. Maka karena itu aku akan wafat dalam 20. Kata amar di sini, umur, adalah lama dakwah kepada manusia. Rasulullah mendapat wahyu dan menyampaikannya kepada manusia selama sekitar 20 tahun lebih. Kemudian beliau wafat pada tahun 632 Masehi. Rentang waktu beliau yang 20 tahun ini adalah separuh dari masa Nabi Isa alaihissalam yang sekitar 40 tahun. 40 atau 41 tahunnya dihitung semenjak Nabi Isa alaihissalam berbicara di waktu bayi ketika beliau menyatakan dirinya sebagai seorang nabi hingga diangkatnya ke langit pada tahun 33 Masehi. Ada banyak perbedaan pendapat dan berbagai analisa tentang sejarah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Secara ringkas, saya akan menyampaikannya berdasarkan kecocokan sejarah dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 7 atau 6 sebelum Masehi. Beliau berbicara pada waktu bayi untuk membela kesucian ibunya sekaligus mengabarkan kenabiannya. Setelah dikunjungi oleh magi atau orang-orang Majus pada sekitar 4 atau 5 sebelum Masehi, dia bersama keluarganya kemudian melarikan diri ke Mesir untuk menghindari ancaman pembunuhan oleh Raja Herodes. Dia berada di Mesir sekitar 4 tahun. Ketika Herodes meninggal pada tahun 1 sebelum Masehi, beliau kembali dari Mesir pada tahun 1 sebelum Masehi atau 1 Masehi di bulan Nisan saat berusia sekitar 7 tahun. Ini adalah tahun hijrah Nabi Isa yang kemungkinan telah dikenal oleh pengikut Nabi Isa alaihissalam yang permulaan. Tahun 1 Masehi akhirnya dipilih sebagai permulaan kalender Masehi dan dianggap tahun dilahirkannya Yesus oleh gereja Roma karena alasan tertentu. Akibatnya ada perbedaan sekitar 7 tahun dalam masalah umur dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
Nabi Isa alaihissalam secara terbuka menyampaikan dakwahnya kepada manusia pada tahun 30 Masehi. Ini dianggap pihak gereja sebagai usianya yang ke-30, padahal dia sudah berusia 36 atau 37 tahun di waktu itu. Peristiwa penyaliban terjadi pada tahun 33 Masehi atau 36 Masehi, pada usia Nabi Isa yang ke-40 tahun, bukan yang ke-33. Beliau diselamatkan dari peristiwa tersebut dengan diangkat ke langit dan akan kembali di akhir zaman untuk menyelesaikan berbagai perkara, termasuk yang diperselisihkan oleh manusia tentang dirinya. Khusus kedatangan kembali Isa al-Masih alaihissalam di akhir zaman memang tidak mungkin bisa diketahui dengan pasti. Karena sebelum kedatangannya, lamanya hari-hari yang dialami manusia menjadi kacau. Artinya tidak seperti hari biasanya di masa keluarnya Al-Masih Dajjal yang hendak menghancurkan kekhalifahan Imam Mahdi. Hanya saja fase urutan tokoh-tokoh akhir zaman telah sangat jelas, yakni kedatangan Imam Mahdi, disusul keluarnya Dajjal, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di sini mencari tahu tentang kedatangan Imam Mahdi sebagai mujaddid yang akan diserang oleh Dajjal dan ditolong oleh Nabi Isa alaihissalam adalah hal yang paling realistis dilakukan. Permulaan abad yang menandai kehadiran mujaddid atau pembaharu agama juga bisa dihitung dengan perhitungan Samsiyah. Ini diindikasikan dalam riwayat Abu Hurairah yang menyebut bilangan 1300 terhitung 5 atau 6, yang kemungkinan besar dihitung dari sekitar tahun 600 Masehi. Artinya permulaan awal abad untuk era mujaddid pada umat Rasulullah dihitung dari sekitar 600 tahun dari masa Nabi Isa. Bisa 599, 600, atau 601 Masehi. Fakta-faktanya juga selalu tepat dengan ciri seorang mujaddid, yakni peristiwanya terjadi di sepertiga abad. Nabi Isa muncul di permulaan abad pertama dan diangkat ke langit pada tahun 33 Masehi. Nabi Muhammad SAW muncul di permulaan abad ke-7 Masehi. Beliau wafat pada tahun 632 Masehi. Mujaddid pertama Islam, Umar bin Abdul Aziz, wafat pada tahun 720 Masehi atau permulaan abad 8 Masehi. 3 contoh yang telah terbukti itu menunjukkan bahwa keberadaan mereka semua terjadi di sepertiga abad yang sesuai dengan ciri kehadiran mujaddid atau pembaharu agama yang muncul di permulaan abad. Tentu saja untuk Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa alaihissalam mereka adalah mujaddid yang berstatus nabi atau nabi yang menjadi mujaddid. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz dan mujaddid lainnya adalah mujaddid yang merupakan manusia biasa yang melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Isa putra Maryam alaihissalam dan Imam Mahdi adalah termasuk dalam mujaddid yang akan datang sesudah masa Rasulullah SAW. Sudah tentu mereka akan muncul di permulaan abad, yakni rentang tahun 1 sampai 40 di sebuah abad. Dan ini ternyata tidak cocok dengan perhitungan Hijriah Qamariyah sekarang, karena kini sudah tahun 1441 Hijriah dan ternyata mereka belum datang. Sebenarnya kita bisa menunggu abad Hijriah Qamariyah berikutnya, khususnya bagi mereka yang mengharuskan perhitungannya mesti dilakukan dengan cara tahun Hijriah Qamariyah. Namun alangkah bijaknya jika kita menengok sedikit pada perhitungan tahun Samsiyah. Alasannya tidak ada statement pasti dari Rasulullah bahwa itu harus dihitung dengan tahun Hijriah Qamariyah. Di samping itu bukan saja karena perhitungan Samsiyah memang mencocoki dalam banyak hal dan dipakai oleh sebagian generasi awal Islam, namun kita memang sedang hidup dalam permulaan abadnya. Tahun yang tersisa dimulai dari tahun 2021 hingga 2040 Masehi itu juga masih akan berlangsung dalam masa yang disebut permulaan abad. Artinya berbagai tanda Imam Mahdi dan kedatangannya mempunyai kemungkinan sangat besar terjadi dalam kehidupan kita. Tentu saja perhitungan untuk itu tetap dilakukan dengan sistem Samsiyah dan Qamariyah sekaligus karena tanggal dan bulannya tidak mungkin dihitung kecuali dalam sistem Qamariyah. Artinya kedua metode itu selamanya akan saling melengkapi dan tidak bisa berdiri sendiri. Wallahu a'lam bishawab.